Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinawati, guru matematika di UPT SPF SMP Negeri 5 Makassar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023, nomor induk mahasiswa 105461113223 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di UPT SPF SMP Negeri 5 Makassar pada kelas 7A1 dengan materi bentuk aljabar, yaitu menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ketua kelas disiapkan dulu. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Baik. Sehat ya? Sehat. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Nah, sebelum kita belajar, silakan diperhatikan dulu. Ada tidak sampah di bawah-bawah atau di sekitarnya? Tidak ada. Kalau ada, minta tolong sampahnya diambil dulu. Ya, sampahnya itu nak disimpan dulu di belakang. Udah ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada kesepakatan yang saya harus bikin. Ada tanda bintang di sini. Itu artinya siapa yang aktif dalam pembelajaran nanti, maka ibu kasih bintang. Itu artinya saya kasih nilai tambah 100. Paham ya? Kalau dapat nilai lebih, maka aktif dalam pembelajaran. Maka kalian dapat bintang. Nah, untuk langkah berikutnya, saya bagikan bentuk ayat, bahan ayatnya, sebagai panduan untuk kalian belajar hari ini. Silakan dibagi ke belakang. Udah cukup? Masih ada? Sudah ada bagiannya semua? Sudah. Dapat semua bagian ya? Oke. Nah, karena kalian sudah dapat bentuk bahan ajarnya, silahkan diamati bahan ajar. Nah, materi kita hari ini itu adalah bentuk aljabar. Sesuai dengan judulnya di bahan ajar,
Itu adalah bentuk bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk di bentuk aljabar, saya ingatkan kembali materi prasyaratnya. Nah, silakan diamati di atas. Berdasarkan tabel di atas, apa pengertian daripada suku sejenis? Materi yang lalu, ada yang masih ingat? Ya, Raja. Memiliki variabel yang sama. Memiliki variabel yang sama. Ya, karena sudah menjawab, maka saya kasih bintang. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih berdasarkan dengan tabel di atas, apa pengertian daripada suku tidak sejenis? Ya, ini Memiliki variabel yang tidak sama. yang memiliki variabel yang tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Itu adalah peserta didik dapat menemukan hasil operasi hitung penjumlahan bentuk aljabar dengan tepat dengan menggunakan media tabel aljabar. Jadi nanti media yang saya gunakan itu adalah tabel aljabar, di mana di tabel aljabar kalian akan dituntun bagaimana caranya menentukan hasil dari penjumlahan itu. Bisa ya? Nah, sebentar kita nah, sebelum masuk di materi, silahkan diperhatikan kasus 1. Ibu memiliki 2 apel dan 3 jeruk. Lalu ibu membeli lagi 4 apel dan 9 jeruk. Berapa jumlah apel dan jeruk yang dimiliki ibu? Ada yang bisa? Iya, Berry? 6. Apanya 6 itu, Berry? Apel atau apanya? Jeruk atau apa itu, Berry? Apel. Apelnya berapa, Berry? 6. Bagaimana cara dapatnya? Berapa? 2 ditambah dengan 4. Jadi apelnya itu ada 6. Nah, sekarang di situ kan masih ada jeruk. Jeruk siapa yang bisa jawab pada berapa? Ya, Dirja. 12. Bagaimana caranya? 9 tambah 3. 9 ditambah dengan 3. Dari kasus ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, Uli? Dijumlah ya? Sama. Jadi, apel dijumlah dengan apel, kemudian jeruk dijumlah dengan jeruk. Ya, siapa tadi yang menjawab? Jadi, nah, dari kasus di atas, kita bisa menarik sebuah kesimpulan lagi, di mana-mana kita bisa gunakan penjumlahan bentuk aljabar. Contohnya di mana-mana saja itu? Berbelanja di mana? Pasar. Di mana lagi? Supermarket. Di mana? Di toko. Jadi semuanya bisa kita gunakan. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Serius lagi. Jadi cara menyelesaikan bentuk aljabar dengan menggunakan alat peraga tabel aljabar, silakan diperhatikan. Jadi tabel aljabarnya seperti yang di sana ya. Jadi nanti kita mempraktekkan di sini ditempel-tempel. Nah, untuk menempel ada kartu-kartu yang kita harus pakai. Itu adalah kartu positif X pangkat 2. Kemudian yang kedua itu adalah kartu minus X pangkat
2. Kemudian berikutnya itu adalah kartu X. Kemudian berikutnya itu adalah kartu minus X. Kemudian berikutnya itu adalah kartu 1, itu mewakili adalah konstantanya yang positif. Kemudian yang minus 1 itu mewakili adalah konstantanya negatif. Nah, bentuknya sana sama ya. Jadi tabelnya seperti yang di sana. Jadi ada di sana persamaan 1. Jadi ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Jadi ini nanti bagian sini ya X pangkat 2 itu adalah bagian-bagiannya untuk variabel X yang kita tempelkan. Begitu juga di sini untuk variabel X, ini adalah bagian konstanta. Nah, di media penggunaan tabel aljabar ada kesepakatannya, silahkan dilihat. Jadi kalau ada soalnya yang di sebelah paling pertama itu kita misalkan itu adalah persamaan 1. Kemudian berikutnya itu adalah persamaan 2. Nah, dari persamaan inilah muncul kesepakatannya. Pertama, baris 1 diisi untuk persamaan 1. Dan baris 2 yang di sana baris 2 maka itu diisi untuk persamaan 2. Nah, yang kedua, tempelkan kartu X pangkat 2 atau kartu minus X pangkat 2 di kolom X pangkat 2 yang disesuaikan dengan banyaknya koefisien. Maksudnya kalau nanti koefisiennya 3, maka kartu X itu kita tempelkan adalah 3. Begitu juga dengan kartu X-nya, kemudian kartu konstantanya, kemudian yang paling terakhir ini yang acuannya, jika nanti ada kartunya yang berpasangan. Maksudnya berpasangan jika kartu positif ketemu dengan negatif, maka kartu itu bisa kita hilangkan. Bisa dipahami? Nah, dari penjelasan yang Ibu tadi paparkan, ada yang bisa peragakan di atas. Ya, di pen. Yang lain minta tolong diperhatikan bagaimana cara mempraktekannya. Jadi yang pertama, 2X pangkat 2. iya, silahkan ditempel di bagian mananya yang ditempel. Iya. Itu minus 3X. Minus 3X-nya ditempel di bagian mana? Di X. Di X. Sebanyak berapa kartunya? 3. Oke. Konstantanya 4. Berarti yang kita ambil itu adalah kartu 1 sebanyak, iya, sebanyak 4. Yang lain kalau nanti ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan ya. Diperbaiki dulu itu konstantanya, terbalik tuh. Ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Minus X pangkat 2. Minus X pangkat 2.
Kemudian kartu berikutnya apa yang kita tempel di pen? Kartu X sebanyak 4. Ya, silahkan ditempel di bagian mananya ditempel? Di kolom X. Kemudian kartu apa lagi? Minus 1. Sebanyak 2. Sesuai dengan soal yang di atas. Ya, langkah berikutnya dicari yang berpasangan. Ya. Kalau berpasangan jadi apa? Dihilangkan. Ya, silakan dihilangkan yang berpasangan. Di variabel X-nya silakan dilihat di variabel X-nya. Iya. Nah, kemudian langkah berikutnya, berarti kartu-kartunya tinggal diturunkan. Nah, kalau sudah diturunkan berarti tinggal di apa di pen? Hasilnya, silakan ditulis berapa hasil akhirnya dari soal yang di layar itu. Coba ini spidolnya. Ya, silakan diperhatikan yang lain. Hasil akhirnya itu adalah X pangkat 2 ditambah dengan X ditambah dengan 2. Ada yang beda atau sama? Sama. Iya. Silahkan duduk, terima kasih banyak. Jadi tidak ada masalah ya. Atau ada yang mau ditanyakan di atas? Jelas ya? Bagaimana materinya? Jelas ya? Jelas. Orang mempraktekkan saya kira sudah cukup. Nah sekarang sebelum kita kerja kelompok, kita membentuk kelompok dulu. Silahkan dibantu kelompoknya.
kalian diskusikan. Jadi silakan berdiskusi sesama anggota kelompoknya. Ya, silakan dilihat. Waktu menyelesaikan LKPD itu adalah 30 menit. Kira-kira bisa ya? Ya, silakan didiskusikan. Bagaimana di sini? Ada yang kurang jelas? Berdiskusi kita. Ayo, jangan lupa tulis nama atas nomor ya. Di sini ya. Ada yang masalah di sini? Tidak ada. Semuanya bisa diselesaikan? Bisa. Oke, bisa ya. Di sini bagaimana? Lagi diskusi? Ada masalah tidak? Tidak ada ya. Epen, Nabil, silakan berdiskusi. Jangan cuma satu orang yang kerja. Dari mana itu penasanannya? Dari negatif 4 ditambah dengan negatif. Kenapa minus 4 ditambah minus 2 di situ? Sejenis kan? Jangan sampai tidak sejenis di. Oh iya, sejenis ya. Berarti sudah paham konsepnya. Kalau yang bisa dijumlah itu adalah bilangan yang sejenis. Diskusi. Yang belakangnya mana? Selesai? Oh iya. Kelompok yang di sana sudah selesai? Sudah? Yang di sana? Belum? Silakan diselesaikan dulu. Kita kasih kesempatan pada temannya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Yang sudah selesai silakan didiskusikan ulang, jangan sampai ada yang salah atau keliru. Diperhatikan negatif positifnya, jangan sampai salah. Karena di matematika yang banyak salah itu bagian positif negatifnya. Ini bagaimana? Sedikit lagi.
sejenisnya. Iya, ditambahkan yang sejenis. Jadi 5 dalam dan X tambah 4 tambah 20 X tambah 3 tambah negatif 1. Maka hasilnya 2X tambah 2 kurang X tambah 2. Ya, jadi hasil akhirnya itu adalah 2X tambah 2 kurang X tambah 2. ya, kelompok lain hasil akhirnya dari kelompok yang persentase itu adalah 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah dengan 2. Ada yang beda? Atau sama? Ya, betul ya. Jadi jawabannya dari kelompok yang persentase itu betul. Jadi saya kasih bintang. Untuk yang kedua, ada yang bisa persentase? Ya, kelompok yang di sana. Silahkan dipaparkan apa-apa yang kalian tuliskan. Menambahkan hasil dari negatif X tambah 2 dikurang X kurang 2 dikurang 2X tambah 2 dikurang 2X dikelompokkan dulu dengan koefisiennya negatif 2 ditambah negatif 4. Hasilnya negatif 3x pangkat 2 ditambah negatif 8x ditambah negatif 4. Jadi hasil akhirnya itu adalah Negatif 3x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 4. ya, silakan diperhatikan yang kelompok lain. Jadi hasil akhirnya itu adalah minus 3x pangkat 2 dikurang dengan 8x dikurang dengan. Nah, silakan diperhatikan ada yang berbeda? Sama ya? Iya, betul ya jawabannya. Ya, saya kasih bintang. Nah, sekarang tugas individu. Jadi saya bagikan soal kuis ya. Jadi tugas kuisnya ini dikerja secara individu ya. Jangan lagi berdiskusi, tetapi dikerja secara sendiri-sendiri. Sudah dapat semua? Sudah ada Nah, hari aku. Nah, apa lagi udah dapat? sudah dapat semua di situ? Nah, Ada nih? oh iya. Sudah dapat semua? Bagi satu. Sudah? Cukup? Cukup. Sudah? Satu lagi? Kita sudah? Belum? Sudah dapat semua lembar soal kuisnya? Sudah? Nah, sekarang silakan ditulis nama kelas, nomor urutnya. Jadi waktu penyelesaiannya itu adalah 8 menit. Jadi 8 menit tugas individunya ini harus dikumpulkan. Silakan dikerja. Kalau tidak jelas tugasnya di sana ada di layar soalnya.
Kelompok yang di sana sudah bisa? Ini bagaimana? Kelompok yang di sana sudah ya? Ya. Jadi tugas individu masih ada? Jadi tugas individunya sudah terkumpul semua? Nah sekarang kita pindah kesimpulan. Jadi pembelajaran hari ini apa yang kalian bisa simpulkan? Nipen? Apa kesimpulannya? Cara menjumlahkan bentuk. Bagaimana cara menjumlahkan bentuk aljabar? Dengan menggunakan Tabel aljabar. Dengan menggunakan tabel aljabar, apa-apa yang harus kita perhatikan? Variabelnya. Apanya lagi? Konstantanya. Tapi yang lebih utama itu harus sejenis. Jadi ingat, diperhatikan itu adalah yang sejenisnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kesimpulannya. Bentuk aljabar yang bisa dijumlahkan itu adalah bilangan yang sejenis. Kemudian refleksi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang telah pelajari hari ini? Di bentuk aljabar apa yang kalian pelajari? Penjumlahan bentuk. Kemudian apakah ada kesulitan? Nah, yang kedua, apakah ada kesulitan yang kamu hadapi? Pada saat penggunaan media tabel aljabar tidak ada kesulitan. Cara menempelnya juga tidak ada. Paham ya? Nah, oke, berarti tidak ada kesulitan. Apa manfaatnya? Pelajaran pada hari ini apa manfaatnya yang bisa kalian dapatkan? Dapat dipraktekkan ketika pergi belanja di pasar. Apa? Ya, jadi bisa dipraktekkan pada saat kita belajar di pasar ataupun di supermarket. Oke. Nah, sekarang untuk materi berikutnya itu kita akan menjelaskan bagaimana cara operasi pengurangan pada bentuk. Tetapi konsepnya sama, yang bisa kita kurangkan itu adalah bilangan-bilangan yang sejenis. Sekian dan terima kasih untuk materi pada hari ini. Minta tolong ketua kelas sebelum kita akhiri pertemuan silakan disiapkan. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum mengakhiri pembelajaran dalam kebaikan kita berdoa supaya kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.